Kenapa qalbu itu menjadi spesial? Karena yang punya akses kepada yang maha spesial itu hanyalah qalbu. Bahasa Arabnya fa'innahu al-alimu billah. Yang kenal Allah itu cuma si qalbu. Kalau otak ini dia nggak kenal Allah. Jantung yang bentuknya seperti buah sanubar itu dia juga nggak kenal Allah. Yang kenal Allah itu bernama qalbu ruhani. Yang dulu semua kita pernah bertemu dengan yang menciptakannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah itu pura-pura nanya sama kita ya. Alastu, bukankah aku Rabbmu? Rabb itu artinya yang ciptain kamu, yang ngatur kamu, yang buat kamu sekarang. Apa jawaban semua roh? Qalu bala syahid. Qalu itu artinya mereka. Berarti semua roh. Jadi Donald Trump ada di situ, Ahok ada di situ, ya. Jokowi ada di situ, Prabowo ada di situ, Habib Rizik ada di situ. Semuanya ada di situ. Semuanya. Saya ada di situ, antum ada di situ. Ada semua di situ, ya. Lalu apa kata mereka? Syahidna, kami betul-betul menyaksikan ya Rabb. Syahidna itu beda dengan ra'ayna atau nazarna. Syahidna itu betul-betul ada buktinya. Itu disebut syahidna. Kami betul-betul telah membuktikan bahwa engkau ini Allah. Maka ketika ada ayat di surah Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti, sampai akhir ayat. Kalimatnya syahidah. Ternyata yang bersaksi itu bukan hanya roh. Yang memulai bersaksi adalah Allah itu sendiri. Syahidallah. Allah bersaksi. Malaikat bersaksi. Lalu orang-orang yang berilmu bersaksi. Yang berilmu itu siapa? Itulah si qalbu. Makanya kemudian dia ditaruh setelah malaikat. Jadi jika antum itu kenal Allah, dia langsung wow, dan setelah malaikat. Itu sebabnya orang-orang yang kenal qalbunya kenal Allah. Ditulis dalam kitab ini, man arafa qalbahu arafallah. Yang kenal qalbunya karena qalbunya dulu pernah ketemu Allah, maka dia akan kenal lagi Allah. Yang sudah bisa mengingat qalbunya, dia akan bisa mengingat Allah. Maka beliau ukur kita itu sebenarnya sudah ingat Allah atau belum. Diukurnya sudah ingat qalbu atau belum. Gimana cara mengukur yang paling sederhana? Tinggal sholat, takbir, lalu pikiran apa yang paling dominan saat kita sholat. Jika qalbu itu bergantung ingat kepada yang punya qalbu, berarti dia sudah kenal Allah. Tapi kalau masih mikirin A, B, C, D, sholat kok mikir? Sholat tuh gak mikir, sholat itu zikir. Coba cek ayatnya, surat Thaha ayat 14. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi ayat itu diulang dengan pernyataan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh akulah Allah. Jadi Allah mengatakan innani anallah. Jadi sebenarnya menggunakan kata ana itu Allah sendiri. Ana Allah, ya. Ana Allah. Akulah Allah. La ilaha illa ana. Apa arti ilah? Apa bedanya dengan Rabb tadi? Ilah itu artinya banyak sekali. Tergantung itu kita anggap ilah dari kata walah atau dari kata ya, apa, macam-macam ya. Akhirnya para ulama menyimpulkan ilah itu berarti ketaatan, kepatuhan. Ilah itu saya patuh sama orang, itu jadi ilah saya. Gitu. Apalagi ilah itu berarti hub, cinta. Ciri-ciri orang yang jatuh cinta kepikiran mulu. Maka kalau kita sering ingat sesuatu, ngecek sering ingatnya, bawa sholat. Lebih banyak ingat apa setelah takbir sampai assalamualaikum, itulah ilah yang ada di sini. Itu yang kemudian dihilangkan di situ, di ayat itu. La ilaha illa
ana. Tidak ada ilah selain aku. Maksudnya, jangan kamu cinta selain aku. Jangan kamu patuh kepada selainku. Terjemahan Sanskertanya sembah. Sembah itu artinya respect. Apa arti respect? Hormat. Maka kata sembah di kampung saya, sembah kami sampaikan kepada Dato. Itu artinya bukan menyembah. Artinya ta'abbud, ubudiyah. Itu dibedakan. Sembah di situ artinya hormat. Nah, inilah persoalan yang menjebak banyak orang. Akhirnya dia benci kepada sahabatnya, benci kepada ulama yang menerjemahkan Al-Quran. Kenapa di Quran kata ilah diartikan Tuhan? Oh, itu nggak benar. Tuhan itu pimpinan dewa. Kamus mana begitu? Ya. Akhirnya di Masjid Majestic lantai 4 itu ada tulisan tiada Tuhan selain Allah, ditulis di depan, dicoret sama orang yang sok tahu itu. Lalu dia tulis sendiri pakai spidol jelek banget, ilah. Tiada ilah selain Allah. Kan jadi lucu. Ini memundurkan terjemahan. Jadi bolehkah menerjemah ilah menjadi Tuhan? Ulama kita yang lebih dulu kenal Islam siapa? Ulama itu yang nyoret itu ulama nggak tuh? Ya, dosa besar dia itu. Karena dia sudah memburukkan, merusak pandangan di masjid. Ngaji dong ya, jangan cuma ke satu ustadz yang mengatakan yang nggak lolos bahasa Indonesia itu ya. Kalau kita nggak kuliah di Indonesia, nggak nyantri di Indonesia, cuma belajar di luar, pulang kursus aja lagi ya. Jangan nyala-nyalain terjemahan yang sudah dibuat ulama. Ulama yang sudah 20 tahun ngaji di Madinah, di Mekah, namanya Syekh Abdul Rauf Al-Jawi As-Singkili ya. Singkil ya. Itu Aceh sono. Itu 20 tahun ngaji di Mekah Madinah. Gurunya ahli hadis bernama Syekh Ahmad Al-Qushashi, dan murid beliau, asisten beliau namanya Al-Qurani. Itu muhaddis kabir. Semua ahli hadis kalau punya silsilah ijazah hadis pasti nyambung sama orang ini, dua imam ini ya. Itu Syekh Abdul Rauf nulis kitab terjemahan ya, Terjumanul Mustafid atau apa namanya ya. Sudah ada yang nulis itu. Ditulis kalimat terjemahan la ilaha itu tiada yang berhak disembah. Kadang tiada Tuhan, ada semua. Rob itu Tuhan, diterjemahin semua. Biasa kok. Lebih lama dia ngaji daripada kalian yang mengharamkan kata Tuhan. Tinggal T-nya gede atau kecil. Belajar dong huruf kapital bahasa Indonesia. Gergetan kita sudah ya. Jadi kita kalau sudah bilang tiada Tuhan selain Allah, langsung dia berangkat pergi. Gak mau lagi ngaji sama kita. Dianggap kita ini penyembah berhala. Betapa jahilnya itu orang. Gak tahu nanya. Baca buku-bukunya. Abdul Rauf As-Singkili abad keberapa? Gak tahu. Baca sendiri deh ya. Sehingga jadi Islam ini bukan barang baru di negeri ini. Terjemahan ilah bukan barang baru di negeri ini. Gitu ya. Tapi kalau udah bahas akidah gitu, saya jadi agak sedikit naik suaranya ya. Udah, kita balik ke kolbu lagi deh, biar adem. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Apa kata Imam Ibnu Qudamah? Wa aktsarun nas jahiluna biqulubihim. Nah, itu kalimatnya. Kebanyakan orang itu tidak kenal qalbunya wa nufusihim, dirinya. Beliau ini ahli hadis, nggak mau menggunakan sebuah kalimat yang masyhur di kalangan ahli zikir, ahli qalbu, ahli sufi, ahli tazkiyatun nufus, terserah antum mau sebut mana, orangnya sama kok ya. Ini persoalan lama lagi tuh ya. Gengsi nyebut tasawuf pakai istilah tazkiyatun nafs, isinya sama. Apa kata mereka? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena beliau sensitif dengan kata-kata itu, siapa yang kenal diri, kenal Rabbnya, beliau ganti. Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal kalbunya, maka dia kenal Rabbnya. Tapi isinya sama nggak tuh?
Sama. Bedanya beliau nggak bilang hadis karena beliau ahli hadis. Nah, ini PR. Kalau antum ahli hadis, ada orang salah nyebut hadis, nggak usah ditahzir. Nggak usah ditahzir. Wasiat bil haq, bis sabr. Nggak langsung ngamuk-ngamuk, ya. Nggak langsung bilang zindik, itu jahil, nggak usah bilang gitu. Langsung bilang mohon maaf, ini hadisnya tidak sahih. Gitu. Selesai itu. Kalau dia nggak terima, baru kita bilang ente baru jahil gitu. Tapi kalau udah kita kasih tahu, kita bilangin baik-baik, pakai cara lo bilanginnya. Orang-orang ahli tasawuf itu, ahli thariqat sufi itu, mereka ahli kolbu. Maka sentuh kolbunya. Jangan singgung amalannya. Mazhab fikih dia sudah beda sama kita. Sekali singgung mereka, antum ngomong kolbu aja dia nggak terima. Gitu. Ini yang terjadi pada Ustadz favorit antum semua, Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad kurang sufi apa? Kurang ahlu sunnah aswaja apa? Tapi karena beliau cuma ngomong khilafah, langsung kawan kita yang satu lagi nggak seneng gitu ya. Itu aja masalahnya. Padahal sama fikihnya, sama akidahnya, sama. Nah, ada beliau sensitif. Nah, semoga ini selesai semua lah ya. Di kalangan yang memfavoritkan Ustadz, jangan terlalu emosional juga ya, santai aja. Lalu dikatakan oleh beliau, kenapa orang tidak bisa langsung kenal dirinya? Emang di Quran sudah dibilang, sudah dikatakan bahwasannya Allah yahulu bainal mar'i, ya, antara mar'i dengan dirinya. Memang sudah ada kalimatnya, yahulu bainal mar'i wa qalbi. Antara sisi dia intelektualnya dengan kolbunya memang kadang dipisah. Coba aja cek, kita udah berusaha untuk khusyuk, nggak bisa khusyuk-khusyuk, pikirannya jalan kemana-mana. Artinya antum nggak berkuasa menguasai kolbu. Kenapa kolbu nggak bisa kita kuasai dalam sholat? Kok nggak bisa dikontrol itu kepikiran kemana-mana itu? Padahal kalau sholat udah pakai baju koko, udah pakai kopiah, udah pakai gamis, bahkan pakai sarung, bahkan ternyata khusyuk bukan di situ. Bahkan jenggot pun kita panjangin. Kenapa? Karena jenggot itu tidak menyebab khusyuk. Ya, baju koko tidak pernah menyebabkan khusyuk. Dia itu bab fikih, nutup aurat. Jenggot itu bab performan, az-zinatu wal libas dalam Sahih Bukhari ya. Lalu di mana khusyuk itu? Khusyuk itu di kolbu. Khusyuk itu cuma di kolbu. Ya. Tapi khusyuk itu mainannya adalah pandangan kolbu. Karena khusyuk itu berkaitan dengan pandangan. Ikhwan akhwat fillah, bapak saudara yang melakukan Allah, gimana caranya mengenal kolbu? Itu nanti. Nah, sekarang kita ketahui diagnosa dulu, kolbu kita yang mana nih? Kolbu yang terganggu atau bukan? Maka kolbu dibagi 3. Kolbu yang sakit, kolbu yang mati, dan kolbu yang sehat. Insya Allah yang hadir ini kolbunya nggak ada yang mati, alhamdulillah ya. Tapi kalau sakit mungkin ada. Ceknya gitu aja Pak. Kita suka makan, misalnya suka makan sayur asem, suka makan rendang, suka makan soto, sop iga. Tapi sekali ini orang buat, kita kayak mau muntah. Itu salah makanannya apa salah badan kita nggak enak? Kita yang nggak enak. Jangan salahkan makanannya. Ketika sholat nggak enak, bukan karena suara imam nggak enak. Khusyuk itu bukan pada suara yang enak. Kalau suara enak itu kita sebut sholatnya dengan suara merdu, bukan dengan khusyuk, itu beda. Misalnya imamnya suaranya merdu, terus antum nangis, kita tanya, nangisnya ingat kampung ya? Contohnya malam takbiran, nangis nggak? Kenapa? Ingat emak di kampung, ingat dulu bawa obor di kampung, ingat dulu takbiran waktu di kampung. Itu bukan tangis karena Allah, itu tangis karena kangen pulang kampung. Tapi itu udah kabar gembira. Apa kabar bergembiranya? Kalau udah bisa nangis berarti kolbunya udah lembut.
Cuma kabar nggak gembiranya, Imam Ibnu Mubarak nulis kitab Az-Zuhud, ilmu kolbu. Apa kata beliau? Tangisan itu ada lebih dari 9, kira-kira 9 lah, 9. Semuanya bukan karena Allah kecuali satu, yaitu tangis karena takut kepada Allah, harap kepada rahmat Allah. Takut karena dosa, kemudian disiksa Allah, nangis. Nah, itu dia. Itu yang bisa madamin api neraka.